Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, apakah kalian tahu atau tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran agama Islam itu termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir atau meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan yang kedua ada surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, serta sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang macam-macam takdir. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Yang pertama adalah takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu merupakan ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir mu'allaq itu merupakan ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkannya. Selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran agama Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia merupakan ujian dari Allah. Dan yang terakhir, yakni bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Nah,
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tentang qada dan qadar sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.